Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7151 sampai bab 7160. Spekulasi dan analisis mendalam dari Charlie membuat Hamid sedikit resah. Tatapannya tampak gundah saat dia bertanya pada Charlie. Saudara York, maksudmu, aku tak punya peluang bertahan atau menyerang? Kalau begitu, bukankah aku hanya tinggal menunggu ajal? Charlie mengembuskan napas pelan, lalu berkata dengan nada serius. Saudara, secara pribadi aku merasa situasimu memang tidak menguntungkan. Terus terang, aku tidak menyangka lawanmu akan menguasai medan secepat ini. Tapi kenyataannya kini sudah berubah drastis. Hamid mengernyit dan bertanya, kalau begitu, apa langkah yang harus kuambil sekarang? Setelah berpikir sejenak, Charlie menjawab penuh pertimbangan. Kalau aku berada dimu, aku akan segera menyusup ke kubu lawan. Cari tahu apakah ada konflik internal atau bahkan potensi perpecahan di pihak lawan. Kalau benar ada, gunakan cara kontraspionase, umpan kekuasaan, atau janji uang untuk menarik mereka ke pihakmu. Tunggu saat yang tepat, lalu lancarkan serangan dari dua sisi, dalam dan luar. Mungkin saja kamu bisa menekankan keadaan. Hamid menelan ludah, lalu berkata dengan nada canggung. Saudara, aku tahu kamu memiliki bakat luar biasa dalam hal strategi. Tapi aku tidak memiliki kemampuan sehebat dirimu. Sejujurnya, sebelum aku mengenalmu, aku bahkan kesulitan memimpin 2 atau 3.000 pasukan. Kalau masalah sampai sebesar ini, aku benar-benar tak sanggup menanganinya. Ia menatap Charlie sambil tersenyum penuh harap. Kecuali, kamu mau membantuku langsung memimpin pasukan. Charlie hanya tersenyum kecut dan menggeleng. Lupakan saja, aku sendiri berada di tengah banyak urusan yang rumit, dan tidak mungkin ikut campur terlalu jauh. Lagi pula, jika kamu benar-benar ingin menang dalam konflik ini, kamu harus siap untuk perjuangan yang berlangsung lama, bisa 3-5 tahun, bahkan lebih. Kalau kamu ingin benar-benar menang total, ini akan menjadi perang jangka panjang. Hamid mengangguk pelan dan menghela nafas. Ya, kamu tidak mungkin memiliki waktu dan tenaga sebanyak itu untuk memimpin dan memandu pasukanku. Lalu, ia kembali bertanya, seolah teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah kamu bisa meminta bantuan dari Tuan Porter Waldron untukku? Aku tidak berharap dia langsung membantuku dalam pertempuran. Kalau pihak lawan benar-benar melancarkan serangan, kemampuan dia diminta untuk jangka waktu menengah, atau bahkan memberikan sedikit dukungan moral. Charlie mengangkat tangan dan menjelaskan, kalau pihak lawan masih sama seperti dulu, mungkin Istana Wanlong masih bisa ikut campur. Tapi pada akhirnya, pihak lawan sekarang bukan lagi kelompok separatis. Mereka adalah pemerintah sah. Kalau Istana Wanlong menyerang mereka, itu sama saja dengan melakukan invasi ke negara lain. Hamid merenung cukup lama, lalu akhirnya berkata pelan, kalau begitu, aku akan mengikuti saranmu. Aku akan kembali diam-diam dan mulai mencari kemungkinan sekutu dari dalam kubu lawan. Charlie mengangguk ringan. Berhati-hatilah saat kamu kembali. Selama kamu mampu mempertahankan markasmu, meskipun mereka menyerang, mereka tidak akan bisa memimpinmu dalam waktu singkat. Dan jika sampai mereka benar-benar melancarkan serangan habis-habisan, saya akan membantu memikirkan solusinya. Hamid menarik nafas lega, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kata-katamu ini saja, aku sudah merasa jauh lebih tenang. Charlie kemudian bertanya, oh ya, identitas apa yang kamu pakai untuk datang ke Maladewa kali ini? Hamid menjawab, saya menggunakan identitas dari Dubai. Sekarang saya adalah pemilik perusahaan konstruksi asal sana. Charlie mengangguk pelan, kalau begitu, nanti kamu bertemu keluargaku. Katakan saja bahwa kita bertemu saat aku pergi ke perbatasan barat laut untuk memeriksa feng shui tambang batu bara milikmu. Paham, Hamid tertawa kecil. Jangan khawatir. Semuanya akan kukatakan sesuai rencana.
Bagus, Charlie tampak lega. Lalu berjabat tangan sambil berkata, ayo kembali ke meja. Pergilah ke mejaku dan sapa keluargaku agar mereka tidak curiga. Oh ya, jangan panggil aku, saudara, di hadapan mereka. Sebut aku Tuan Wade. Hamid mengangguk mantap dan tersenyum. Siap, Tuan Wade. Melihat Charlie berbicara cukup lama dengan pria Timur Tengah itu sambil tertawa akrab, Elaine tak bisa menahan kekagumannya dan berbisik. Wah, menantuku sekarang benar-benar hebat. Kliennya sudah sampai Timur Tengah. Jelas-jelas orang ini kaya raya. Jacob menimpali dengan anggukan kecil. Tentu saja, Timur Tengah bukan tempat yang cocok untuk bertani atau pariwisata. Tapi kekayaan minyak buminya luar biasa. Barang mereka sedikit, tapi uangnya melimpah. Elaine menukas. Bukan cuma uang. Istri juga banyak. Jacob hanya bisa tersenyum kecut. Tak berani berkomentar. Begitu Charlie dan Hamid mendekat, pasangan itu terlihat penasaran. Charlie memperkenalkan Hamid dengan senyum ramah. Ayah, Ibu, Claire ini klienku dari Timur Tengah yang sempat kuceritakan. Hamid langsung memperkenalkan diri dengan gaya santai. Halo semuanya. Nama saya Ahmed Safani. Panggil saja Ahmed. Jacob segera bangkit dan menyambutnya dengan penuh basa-basi. Wah, Tuan Ahmed. Kemampuan berbahasa Mandarin Anda luar biasa. Hamid tersenyum lebar. Saya sudah lama tinggal dan berbisnis di Tiongkok. Sudah seperti rumah kedua. Ia memang tak berani mengatakan bahwa dirinya pernah kuliah di Tiongkok. Kalau sampai ada yang bertanya soal universitas atau jurusannya, bisa-bisa rahasianya terbongkar. Jacob menimpali. Tuan Ahmed. Saya Jacob. Ayah mertua Charlie. Elaine menambahkan cepat. Saya Elaine. Ibu mertuanya. Hamid melirik Claire dan tersenyum sopan. Wanita cantik ini pasti Nyonya Wade. Claire yang sudah bisa menebak identitas Hamid, hanya tersenyum tipis. Meski tahu pria ini sedang menyamar, ia tetap menjaga sikap. Halo, Tuan Ahmed. Saya Claire. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda, katanya ramah. Hamid mengangguk hormat. Tuan Wade telah banyak membantu saya dalam urusan Feng Shui. Saya sangat berterima kasih. Bertemu kalian semua di sini adalah takdir yang indah. Mulai sekarang, semua pengeluaran Anda di Pulau Baima akan saya tanggung. Elaine tampak berseri-seri. Benarkah, Tuan Ahmed? Wah, terima kasih banyak. Jacob masih berusaha mengucapkan dengan sopan. Ah, Tuan Ahmed, Anda terlalu baik. Dalam hati Hamid tertawa kecil. Bantuan Charlie bernilai ratusan juta dolar yang ia dapat jauh lebih besar dari semua ini. Baginya, ini hanya pengeluaran kecil yang sepele. Ia pun memanggil manajer restoran dan berkata dengan tegas, ingat, semua pengeluaran keluarga ini selama berada di pulau, bebankan ke rekening saya. Manajer yang mengenalnya sejak ia tiba lebih dulu di pulau itu langsung menyanggupi. Baik, Tuan. Kami akan mengatur semuanya. Elaine segera tersenyum lebar. Aduh. Saya jadi malu sendiri. Tuan Ahmed. Hamid menimpali dengan santai. Anggap saja ini sebagai tanda persahabatan. Jangan sungkan. Ia lalu pamit. Silakan nikmati makanannya dulu. Saya harus menemani istri saya. Nanti kita bicara lagi. Ya. Setelah ia pergi, keluarga itu mulai berbasa-basi. Lalu Elaine buru-buru membuka ponselnya sambil berseri-seri. Luar biasa. Semua ditanggung. Aku mau cari tahu harga spa termahal di sini. Nanti malam aku mau coba. Tak lama setelah mencari informasi, ia langsung mengirim pesan ke grup WeChat yang dibuat oleh Hani, pelayan mereka. Pembantu rumah tangga. Aku mau membuat janji untuk spa bawah air malam ini. Kamu ada waktu? Claire berbisik. Bu, spa bawah laut itu mahal sekali. Bisa 5 atau 6 ribu dolar AS per orang. Apa tidak berlebihan? Elaine menjawab enteng. Kenapa takut? Kan sudah ada yang mau bayarin. Claire buru-buru menimpali. Meski ada yang menanggung, tetap tidak pantas kalau kita boros. Kalau perlu, nanti pakai kartuku saja. Elaine menggeleng tegas. Kalau nggak ada sponsor, baru pakai kartu sendiri. Tapi sekarang sudah ada. Kenapa buang-buang uang sendiri? Luar biasa. Semua ditanggung. Aku mau cari tahu harga spa termahal di sini. Nanti malam aku mau coba. Tak lama setelah mencari informasi, ia langsung mengirim pesan ke grup WeChat yang dibuat oleh Hani, pelayan mereka. Pembantu rumah tangga. Aku mau membuat janji untuk spa bawah air malam ini. Kamu ada waktu? Claire berbisik. Bu,
Spa bawah laut itu mahal sekali. Bisa 5 atau 6.000 dolar AS per orang. Apa tidak berlebihan? Elaine menjawab enteng. Kenapa takut? Kan sudah ada yang mau bayarin. Claire buru-buru menimpali. Meski ada yang menanggung, tetap tidak pantas kalau kita boros. Kalau perlu, nanti pakai kartuku saja. Elaine menggeleng tegas. Kalau nggak ada sponsor, baru pakai kartu sendiri. Tapi sekarang sudah ada. Kenapa buang-buang uang sendiri? Tak lama kemudian, Hani menjawab di grup. Maaf, Bu Elaine. Spa bawah laut kami tutup sementara hari ini dan besok. Kalau ingin spa, bisa ke klub spa lain. Elaine membalas. Aku maunya spa bawah lautmu. Katanya ada kaca transparan untuk melihat dunia bawah laut. Aku cuma mau yang itu. Hani membalas. Maaf, Nyonya Parker. Pemilik grup kami akan datang memeriksa besok. Jadi spa bawah laut sedang dalam pemeliharaan. Akan dibuka kembali lusa. Elaine tampak tidak puas sekali dengan penjelasan yang diberikan Hani. Dengan nada sengit, ia langsung membalas. Apa maksudmu? Masa iya? Kami para pelanggan tidak boleh bersenang-senang hanya karena bos kalian datang. Sebenarnya siapa yang jadi raja? Pelanggan atau bos perusahaanmu? Hani merasa malu bukan main. Lalu menjawab dengan lembut. Nyonya, kalau soal pelanggan sebagai raja, tentu masuk akal. Tapi saya ini hanya pembantu rumah tangga biasa. Bagaimana mungkin saya bisa ikut campur soal bagaimana atasan saya mengatur sesuatu? Elaine kembali bertanya. Nada suaranya tajam. Lalu di mana bosmu itu? Panggil dia ke sini. Aku ingin bertanya langsung. Apakah memang begini cara dia memperlakukan para tamunya? Pertanyaan itu membuat Hani sedikit panik. Ia memandang Elaine dengan ragu. Lalu berkata pelan. Nyonya, apakah Anda tahu siapa sebenarnya bos perusahaan ini? Elaine menjawab enteng. Bahkan sedikit mencemooh. Aku datang ke sini untuk liburan. Bukan untuk mencari tahu siapa bos tempat ini. Memangnya kenapa? Apa dia lebih hebat dari Bill Gates? Hani terbatuk 2 kali. Canggung. Lalu menjelaskan dengan suara hampir berbisik. Nyonya, berdasarkan daftar orang kaya dunia tahun lalu, bos kami menempati peringkat ketiga. Sementara Tuan Bill Gates yang Anda sebutkan hanya ada di posisi ke-8. Apa? Elaine kaget. Matanya membulat. Bosmu cuma buka hotel, kan? Kok bisa dia jadi orang terkaya ketiga di dunia? Hani pun mulai menjelaskan dengan tenang. Nyonya, yang Anda lihat ini pulau tempat Anda berlibur hanyalah sebagian kecil dari bisnis beliau. Bahkan seluruh jaringan ceval belang di dunia ini hanyalah bagian kecil dari industrinya. Merek-merek kelas atas seperti Louis Vuitton dan Hermes, sekarang semuanya berada di bawah naungan beliau. Dia adalah penguasa industri barang mewah dunia. Mendengar itu, Charlie tak bisa menahan senyum geli yang terlukis di sudut bibirnya. Nama yang disebutkan Hani memancing komentar spontan darinya. Bernard Arnault. Baru Charlie sadar, pulau yang dipilihnya untuk liburan ternyata milik si Taipan satu itu. Seandainya dia tahu sejak awal, dia pasti sudah meminta pulau ini sebagai tambahan ketika bertransaksi soal pil peremajaan waktu itu. Sialan, gumamnya pelan. Sementara itu, Elaine juga berkemah. Setengah terkesima. Astaga, bajingan tua itu kaya banget rupanya. Industri barang mewah ternyata sangat menggiurkan. Aku bahkan tak tahu berapa banyak uang yang sudah dia dapat dari tas-tas mahal yang kubeli. Hani sedikit kaget dengan kata-kata blak-blakan Elaine. Lalu buru-buru memperingatkan. Nyonya, mohon jaga ucapan Anda. Elaine tiba-tiba sadar. Lalu tertawa kecil. Oh, maaf. Aku lupa. Kalau dia benar-benar orang terkaya ketiga di dunia, memang sebaiknya aku lebih berhati-hati berbicara. Kemudian, dengan santai ia merendahkan kepala dan bertanya. Selain spa bawah laut, mana lagi yang paling direkomendasikan? Spa pantai kami yang terbaik. Nyonya, jawab Hani sopan. Baiklah, buatkan janji untukku. Aku mau ke sana setelah makan malam, kata Elaine sambil mengangguk puas. Jacob, yang berdiri tak jauh, langsung menyahut. Aku juga. Sekalian buatkan janji untukku. Aku penasaran ingin mencobanya. Lalu dia menoleh ke arah Charlie dan Claire. Charlie, Claire, kalian ikut juga. Charlie tipis tersenyum. Aku tidak. Claire pun menggeleng pelan. Aku juga tidak. Kalian saja. Elaine menanggapinya dengan senyum menggoda. Baiklah. Kalian berdua bisa menikmati waktu berdua saja.
Claire sedikit tersipu. Sejujurnya, ia sempat membayangkan perjalanan ke Maladewa ini akan menjadi momen romantis berdua bersama Charlie. Tapi nyatanya, ada sesuatu yang mengganjal di jantung, membuat suasana jantung tak kunjung tenang. Setelah makan malam, Elaine dan Jacob pun berangkat menuju pantai spa seperti yang telah direncanakan. Sementara itu, Charlie menoleh ke Claire dan bertanya, "Istriku, mau jalan-jalan ke pantai?" Claire meliriknya, lalu mengangguk pelan. "Boleh. Ayo." Charlie pun berdiri, berpamitan sebentar pada Hamid, lalu berjalan keluar restoran bersama Claire. Tak lama kemudian, Hani menyusul dan berkata sambil tersenyum hangat, "Tuan Wade, Nyonya Wade, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melihat Parimanta di Teluk Utara. Ingin mencoba berinteraksi dengan mereka." "Parimanta?" tanya Claire penasaran. "Apa kalian memeliharanya di sini?" Hani tertawa kecil dan menggeleng. "Tidak, Nyonya. Parimanta memang hidup pembohong di sekitar sini. Wilayah kami adalah habitat alami mereka. Biasanya, mereka akan datang ke perairan dangkal untuk bermain dan mencari makan sebelum senja. Saat hari mulai gelap, mereka akan kembali ke laut lepas. Sekarang saatnya jika Anda ingin menyapa mereka." Claire tampak tertarik. "Bisakah Anda mengantar kami ke sana?" "Tentu saja," jawab Hani antusias. "Saya akan membawa Anda berdua dengan kereta golf kami." Wajah Claire yang sejak tadi muram mulai cerah. "Terima kasih banyak," ucapnya, tulus. Charlie dan Claire pun menaiki mobil golf yang memang disiapkan untuk para tamu. Dengan gerak tenang, kendaraan listrik itu melintasi jalanan berbatu pulau menuju pantai di ujung utara. Cheval Blanc Randeli memang luas dan hanya memiliki sedikit villa tamu. Pulau ini mengedepankan privasi dan ketenangan, sehingga jumlah wisatawan pun sangat terbatas. Di sepanjang pantai yang membentang panjang, hanya terlihat beberapa turis yang sedang bersantai. Namun, pantai bagian utara tampak lebih ramai pada malam itu, menarik para tamu tertarik menyaksikan atraksi Parimanta yang unik. Kebanyakan dari mereka datang bersama pengurus rumah tangga masing-masing, yang kini menunggu di tepi pantai. Begitu Charlie dan Claire sampai, mereka langsung melihat kawanan Parimanta sebesar baskom berenang riang di udara dangkal. Beberapa tamu bahkan sudah berdiri di udara, mengabadikan momen dengan kamera dan ponsel. Karena sebelumnya mereka hanya mengenakan sandal untuk makan malam, Claire melangkah ringan di atas pasir keemasan, melewati deburan ombak kecil, hingga akhirnya tiba di tengah kepadatan Parimanta. Charlie sendiri tidak terlalu tertarik pada hewan, namun ia tetap mengikuti dari belakang. Ia mengeluarkan ponselnya dan merekam Claire yang tampak gembira. Saat para tamu tenggelam dalam keseruan, terdengar suara pedik dari seorang pengurus rumah tangga berkulit putih, menggunakan bahasa Inggris fasih. "Ya Tuhan, coba dengar ini. Manajer bilang superstar Tawana Sweet akan datang liburan ke sini besok. Bersiaplah, kita harus kerja lembur malam ini untuk menyambutnya." "Serius?" pedik beberapa pengurus rumah tangga lainnya. Mereka tampak begitu antusias, buru-buru mengeluarkan ponsel masing-masing. Beberapa di antara mereka sampai melompat kegirangan. "Ini benar-benar nyata. Tawana Sweet benar-benar akan datang. Ya Tuhan, tolong katakan ini bukan mimpi." Di Cheval Blanc Randeli, privasi tamu adalah segalanya. Jika tamu istimewa akan datang, pihak manajemen baru mengumumkannya secara internal malam sebelum kedatangan, demi menjaga rahasia. Dan jika tamunya sekelas superstar dunia, maka tentu saja akan ada berbagai hidangan khusus yang disiapkan oleh seluruh staf. Selama ini, Cheval Blanc Randeli memang sering kedatangan selebriti internasional, namun belum pernah Tawana Sweet hadir di sana. Bagi para pencinta musik pop Eropa dan Amerika, nama Tawana Sweet bukan sekadar bintang. Ia adalah ikon sejati. Popularitasnya menyaingi bahkan melampaui Beyoncé. Bahkan para penggemar fanatik pun menyebut berada pada level yang berbeda. Kebanyakan pengurus rumah tangga di pulau itu adalah anak muda. Mereka mungkin belum pernah berkesempatan menyaksikan konsernya secara langsung karena terbatasnya biaya dan waktu. Kini mendengar bahwa sang idola akan mendarat esok hari di pulau tempat mereka bekerja, wajar jika kegembiraan mereka meluap-luap. Teriakan penuh semangat itu pun menarik perhatian beberapa tamu. Beberapa dari mereka terdengar bertanya-tanya, "Tawana Sweet akan datang ke sini?" Serius, Tawana dijadwalkan mendarat di pulau itu esok pagi dan persiapan penyambutan sudah dilakukan sejak malam ini.
Menjaga kerahasiaan kehadirannya dari para tamu yang sudah berada di pulau itu menjadi tugas yang hampir mustahil. Maka dengan sikap terbuka, seorang staf berkata, "Ini informasi yang kami terima sejauh ini. Namun kami tidak dapat memastikan kebenarannya, kecuali menjamin tidak akan ada perubahan mendadak." Sementara itu, sekelompok turis yang sedang bermain dengan ikan pari manta di pesisir langsung menjaga riang. Bayangkan, mereka rela membayar 10 kali lipat harga normal hanya untuk menghadiri konser dan menyaksikan sang idola dari pertemuan, namun kini, siapa sangka sang idola justru datang ke tempat yang sama untuk berlibur. Perasaan itu seperti orang Tiongkok yang sedang menikmati liburan di luar negeri lalu tanpa sengaja berpapasan dengan Jay Chou di hotel yang sama, momen yang seolah mustahil, namun nyata. Siapa yang tak bersemangat? Cheval Blanc Randeli memang berstatus pulau. Tapi sejatinya ia adalah hotel super mewah yang berdiri megah di atas udara. Semua fasilitas publik yang tersedia dapat digunakan untuk tamu secara bersama, kecuali bila terjadi pengiriman khusus. Artinya, para wisatawan memiliki peluang besar untuk bersantap di restoran yang sama, berendam di kolam renang yang sama, bahkan naik kapal yang sama dengan tawana. Namun, di tengah kerumunan yang diliputi euforia itu, hanya 2 orang yang terlihat datar dan nyaris tanpa ekspresi. Salah satunya adalah Charlie, dan yang lainnya adalah istrinya, Claire. Charlie sama sekali tidak berharap bertemu dengan tawana, terlebih dalam kebersamaan dengan Claire. Sempat terbersit curiga di hatinya. Mungkinkah tawana diam-diam mengutus seseorang untuk mengawasinya, lalu secara sengaja mengikuti dirinya ke tempat ini? Namun setelah dipikir ulang, ia yakin tawana tidak memiliki kemampuan setajam itu. Berdasarkan apa yang sebelumnya dikatakan wanita itu, kemungkinan besar dia memang hanya ingin berlibur, dan kebetulan saja mereka berada di destinasi yang sama. Tapi tetap saja, kebetulan seperti ini, terlalu gila, bukan? Charlie dan Claire datang ke sini untuk menikmati waktu berdua. Setidaknya, mereka bisa tenang beberapa hari. Tapi dengan kehadiran tawana, bagaimana mungkin bisa tetap tenang? Terlebih lagi, tawana memiliki karakter khas perempuan barat yang penuh gairah dan cenderung ekspresif, sesuatu yang kerap membuat Charlie merasa ingin. Ia justru lebih nyaman dengan kelembutan wanita Asia Timur yang lebih tenang dan bersahaja, ibarat udara yang mengalir pelan, namun menenangkan. Claire sendiri tidak menunjukkan sedikit pun antusiasme. Kini setelah mengetahui identitas asli suami, berbagai teka-teki pun perlahan mulai terjawab di ingatan. Ia mulai berspekulasi bahwa alasan tawana datang ke Tiongkok dan mengadakan konser sederet bukan semata-mata karena urusan bisnis, tapi karena undangan pribadi dari suaminya. Toh, tawana datang atas undangan perusahaan Curtis Otomobil, usaha patungan yang dibentuk oleh kakek dari pihak Charlie dan kakek dari pihak lain. Bahkan nama merek itu pun menggunakan nama ayah Charlie. Dengan itu, jelas bahwa kedekatan Charlie dengan tawana beberapa waktu lalu di bawah kedok Direktur Feng Shui hanyalah bagian dari skenario yang sudah dirancang. Ia pun curiga, penari pria yang dicium tawana di atas panggung konser tempo hari mungkin saja adalah Charlie. Sebelumnya, ia merasa tidak mungkin superstar sekelas tawana tertarik pada seorang ahli Feng Shui seperti suaminya. Namun sekarang, ternyata bukan tawana yang ada di atas langit, melainkan Charlie yang selama ini menyembunyikan identitas aslinya. Mereka baru saja tiba di Cheval Blanc Randeli, dan tawana akan menyusul besok. Claire sangat yakin bahwa kehadiran tawana kali ini bukanlah kebetulan, tapi memang datang demi Charlie. Ini adalah satu-satunya liburan yang pernah ia lakukan bersama suaminya. Barangkali juga yang terakhir. Namun tak disangka, baru beberapa saat ia merasa dekat dengan Charlie. Kini pesaingnya datang, dan bukan sembarang pesaing, tapi wanita luar biasa dengan status luar biasa pula. Tentu saja dia tidak merasa tenang. Melihat ekspresi Charlie yang sedikit terkejut, Claire pun bertanya dengan nada datar namun menyimpan makna. "Suamiku, Nona Sweet ternyata juga datang ke Cheval Blanc Randeli. Ini terlalu kebetulan. Apa kamu pernah melewatkan sebelumnya kalau kamu akan ke sini?" "Tidak," jawab Charlie sambil menarik napas panjang. "Aku hanya memberitahu beberapa orang bahwa aku akan pergi berlibur di tahun baru ini. Tapi aku tidak pernah mengatakan tujuan mana. Dunia ini punya banyak resor mewah. Dan Maladewa sendiri punya banyak pulau resor. Aku tidak menyangka dia memilih tempat yang sama." Claire mengamati wajah Charlie dan sepertinya dia tidak sedang berbohong. Namun,
Tetap ada pembusukan yang mengendap di pikiran. Ia lalu berkata, memang banyak tempat indah di dunia. Tapi saat ini seluruh bagian bumi utara sedang musim dingin. Pilihan liburan terbaik ya daerah tropis di bagian selatan. Maladewa tentu salah satu destinasi favorit. Dan Cheval Blanc Randeli ini adalah resort terbaik di sini. Nona Sweet punya banyak uang. Tak aneh jika ia memilih tempat sekelas ini. Ia menambahkan lirih. Hampir seperti gumaman. Sepertinya kamu dan Nona Sweet memang ditakdirkan bertemu di sini. Charlie hanya bisa tersenyum canggung. Makanya, aku juga kebetulan bertemu dengan bos dari Timur Tengah itu di restoran. Claire mengangguk dan berkata datar. Lucu ya. Aku tinggal di Aurus Hill bertahun-tahun. Dan belum tentu bisa bertemu teman di stasiun bawah tanah. Tapi kamu keluar negeri. Dan masih saja bertemu orang yang kamu kenal satu persatu. Itu pasti karena hubungan kalian memang luar biasa. Charlie hanya bisa tersenyum tanpa membalas. Karena para staf sibuk menyiapkan kedatangan tawana. Charlie dan Claire pun memilih berjalan menyusuri pantai menuju villa air mereka. Jacob dan Elaine yang tinggal di villa sebelah belum juga kembali. Saat Charlie hendak membuka pintu villa, tiba-tiba ia melihat pintu villa seberang terbuka. Hamid muncul dari dalam, sinkronisasi tangan dan memanggil, "Saudara Ye, bisakah kita bicara sebentar?" Charlie mengangguk. "Baiklah." Lalu ia beralih ke Claire dan berkata, "Sayang, kamu masuk duluan saja. Aku mau ngobrol sebentar dengan saudara ini." Claire mengangguk pelan dan masuk ke villa mereka lebih dulu. Hamid kemudian mendekati Charlie. Dan saat mendekat, ia berkata dengan suara pelan, "Mari kita jalan sebentar. Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Karena para staf sibuk menyiapkan kedatangan tawana, Charlie dan Claire pun memilih berjalan menyusuri pantai menuju villa air mereka. Jacob dan Elaine yang tinggal di villa sebelah belum juga kembali. Saat Charlie hendak membuka pintu villa, tiba-tiba ia melihat pintu villa seberang terbuka. Hamid muncul dari dalam, sinkronisasi tangan dan memanggil, "Saudara Ye, bisakah kita bicara sebentar?" Charlie mengangguk. "Baiklah." Lalu ia beralih ke Claire dan berkata, "Sayang, kamu masuk duluan saja. Aku mau ngobrol sebentar dengan saudara ini." Claire mengangguk pelan dan masuk ke villa mereka lebih dulu. Hamid kemudian mendekati Charlie. Dan saat mendekat, ia berkata dengan suara pelan, "Mari kita jalan sebentar. Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Mereka pun melangkah pergi dari area villa demi menjaga privasi. Meski tempatnya tenang, tapi pembicaraan penting sebaiknya tidak dilakukan secara sembarangan. Charlie lalu bertanya, "Apa yang ingin kamu bicarakan, saudara?" Hamid menghela napas dan menjawab, "Saya sudah pesan tiket untuk lusa pagi. Akan langsung terbang dari Cheval Blanc ke Mel dengan pesawat amfibi. Lalu lanjut ke Beirut." Charlie memandang. Apakah ini sudah direncanakan? Atau hanya keputusan mendadak? "Keputusan mendadak," jawab Hamid pelan. "Awalnya aku ingin istirahat beberapa hari di sini. Tapi setelah mendengar penjelasanmu di depan restoran, aku jadi gelisah. Jadi berpikir lebih baik pulang lebih awal. Aku sebenarnya mau pergi besok. Tapi dua istriku mendengar bahwa bintang besar tawana Sweet akan datang besok. Mereka tidak mau pergi dulu sebelum melihatnya. Minta foto bareng. Dan tanda tangan. Aku pun tak punya pilihan selain menahan kepulangan sampai lusa." Ia menghela napas. Lalu menambahkan dengan lesu. "Sebenarnya aku ingin lebih banyak berbincang denganmu, saudara. Tapi sepertinya harus ditunda lain waktu." Charlie menamparkan bahunya. "Tidak apa-apa. Selesaikan dulu urusanmu. Sementara itu, manfaatkan waktu ini untuk menjalin hubungan dengan kelompok marginal di pihak lawan. Lebih baik siapkan jalur dari sekarang." Tiba-tiba Charlie teringat sesuatu. "Oh iya, kamu masih ingat saat aku bertahan dari serangan Istana Wanlong dulu?" "Tentu saja ingat." Hamid langsung antusias. "Setiap taktik yang kamu berikan sangat berguna. Dari menggali terowongan di lereng belakang, membangun bunker, menyusun jaringan tembak-menembak, hingga menggunakan drone untuk pengintaian. Semua itu berhasil membuat prajurit Istana Wanlong menelepon. Aku masih bangga jika mengingatnya." Charlie mengangguk. "Nah, soal drone itulah yang ingin saya ingat. Waktu itu, drone hanya kita manfaatkan untuk pengintaian. Tapi sekarang, dengan perkembangan teknologi dan perang yang stagnan di Eropa, drone sudah banyak digunakan untuk pengeboman dan bahkan serangan bunuh diri. Saya sarankan,
Kamu stok setidaknya 100.000 drone. Begitu ada serangan besar-besaran, drone itu akan menjadi senjata yang sangat efektif. Benar juga. Hamid mengangguk setuju. Alat ini murah, kuat, dan sulit dilawan. Charlie juga mengingatkan. Jangan lupa siapkan pertahanan anti-drone. Kalau bisa, beli radar-radar canggih. Jika musuh menyerang dengan drone, mereka bisa menyerang peralatan berat kalian atau melakukan serangan pemanggalan. Setidaknya kalian harus siap. Aku mengerti. Jawab Hamid mantap. Akan kupastikan pintu masuk bunker dan benteng dilengkapi sistem pertahanan terhadap drone. Charlie menambahkan. Patroli udara dengan drone juga harus rutin. Pantau pergerakan personel dan alat dalam radius 50 km. Dan siapkan rencana pengungsi. Ketika situasi mulai tidak stabil, carilah cara untuk keluar dari hidup-hidup. Datanglah ke Tiongkok. Dan aku akan memastikan kamu aman. Hamid menggigit bibir. Lalu berkata, menguatkan, apakah situasi akan separah itu? Pangkalan itu hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Kamu juga sudah banyak berinvestasi. Kalau sampai aku harus menyerah, itu semua akan sia-sia. Charlie menggeleng perlahan. Ketika hidup taruhan menjadi, semua hal bisa dikorbankan, kecuali nyawa. Namun, untuk menenangkan hati Hamid, ia menambahkan dengan senyum tipis. Semoga saja tidak sampai separah itu. Tapi lebih baik bersiap daripada menyesal. Kondisi di sana terlalu penuh memungkinkan. Hamid mengangguk berat. Penuh pertimbangan. Baik, aku akan mengikuti saranmu. Malam itu, seluruh staf di Cheval Blanc Randeli berjibaku tanpa tidur. Spanduk penyambutan dan dinding bunga megah telah terpasang rapi di dermaga tempat para tamu akan menginjakan kaki. Karpet merah yang semula tergulung rapi kini digelar, dibersihkan dengan cermat, siap menyambut pagi esok yang meriah. Dari dermaga hingga ke lobi hotel utama. Di sisi lain pulau, Bernard Arnault tengah menikmati sesi pijat bawah laut bersama sang istri. Begitu mereka naik lift kembali ke permukaan, Bernard mengeluh sambil menarik napas jengkel. Kenapa penyanyi asal Amerika itu harus datang ke Maladewa sekarang juga? Aku khawatir seluruh pulau ini akan dipenuhi teriakan penggemar. Sungguh menyebalkan. Sang istri menanggapinya dengan santai. Memangnya kenapa? Kita ini menjalankan bisnis, bukan? Selama tamu membayar, kita berkewajiban memberikan pelayanan terbaik. Bernard mendecak kesal. Tapi aku tak mau resor mewah yang kubangun dengan sepenuh hati ini berubah menjadi pasar malam penuh keramaian dan bintang-bintang berisik. Sayangnya, wanita itu terlalu berpengaruh. Kita tidak punya pilihan selain bergaul dengan ramah. Sangat menyebalkan. Istrinya hanya mengangkat bahu. Sebelum ini aku sudah bilang, kalau kamu ingin liburan yang tenang, sebaiknya batalkan semua pemesanan dan nikmati pulau ini untuk keluarga sendiri. Aman dan damai. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Bernard menjelaskan. Kamu pikir menyesalinya. Tahu tidak berapa biaya yang harus kita tanggung kalau membatalkan semua pemesanan hotel. Kita harus mengganti rugi 3 hingga 5 kali lipat. Itu belum termasuk tiket pesawat dan kompensasi atas kerugian moral mereka. Kalau sampai berhadapan dengan tamu yang hobi menuntut, bisa makin runyam. Sang istri memeluk lengan Bernard sambil menggumam tak puas. Kamu ini sudah sekaya itu. Masih saja terlalu perhitungan. Bahkan kalau harus mengganti rugi seperti yang kamu bilang, berapa sih kerugian kita? Beberapa juta. Atau puluhan juta dolar paling banyak. Keluarga kita punya aset ratusan miliar. Keuntungan tahunan juga puluhan miliar. Investasi kita pun menghasilkan keuntungan yang tak terukur. Untuk apa perhitungan berlebihan? Bernard menggeleng. Kamu tak paham. Uang itu seperti bayangan. Bisa dilihat tapi tak mereproduksinya untuk digunakan. Ada pepatah dari Tiongkok. Menabung sebanyak mungkin. Pemborosan kecil bisa jadi awal bencana besar. Siapa yang tahu ke depan kita butuh dana dalam jumlah luar biasa. Namun, yang tak pernah Bernard katakan adalah bahwa ia pernah menggelontorkan 108 miliar dolar AS demi memenangkan lelang satu pil dari Tiongkok, pil peremajaan yang diyakini mampu memperpanjang hidup. Saat itu, ia cukup beruntung memperoleh satu pil dengan harga murah, 72 miliar dolar. Karena Christian didepak dan putra Jordan tak mampu lagi membayar. Masalahnya, saat itu total aset likuid, baik pribadi maupun milik perusahaan, tak lebih dari 80 miliar. Yang lebih mengejutkan, ketika Bernard telah menyediakan barang bernilai lebih dari 300 juta dolar,
pihak penjual pil tak menyerahkannya. Mereka menuntut 50% dari pembayarannya harus dalam bentuk barang. Sisa 36 miliar dolar harus ia cicil perlahan-lahan. Demi pil itu, kekayaannya menyusut drastis. Arus kas, baik pribadi maupun milik perusahaan, tercekik ketat. Masih ada hutang yang harus dilunasi dari keuntungan perusahaan di masa mendatang. Kini, jangan sampai menghabiskan puluhan juta dolar. Bahkan jika itu hanya 100.000 dolar pun, Bernard enggan mengeluarkannya secara sembarangan. Dan hal yang lebih mendesak lagi, ia harus menyisihkan setidaknya 1 hingga 200 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. Ia berharap, saat efek pil pertama habis, ia bisa membeli pil kedua dan hidup 2 dekade lebih lama. Tentu saja, hal ini tak pernah ia ceritakan pada sang istri. Secara teori, penghasilan perusahaan adalah milik bersama mereka. Namun, Bernard mengambil keputusan besar itu seorang diri, demi mengejar jangka panjang, hanya untuk dirinya sendiri. Ia sadar, bila sang istri tahu, pasti akan terjadi penahanan besar. Oleh karena itu, ia sengaja meminta divisi keuangan perusahaan untuk memanipulasi laporan pendapatan dan laba. Tujuannya hanya satu, menyembunyikan kebenaran dari istrinya. Selain itu, Bernard juga tidak pernah mengungkapkan bahwa dirinya pernah divonis kanker. Di posisinya sebagai orang super kaya, ia curiga pada semua orang di sekitarnya. Ia khawatir jika istri mengetahui bahwa umurnya tinggal menghitung hari, maka sang istri akan segera menyiapkan harta dan perebutan kendali grup perusahaan. Meskipun secara logika, hal itu adalah hal yang wajar dalam keluarga besar, Bernard sangat paham akan sifat dasar manusia. Begitu sang istri yakin bahwa dia akan meninggal dalam waktu dekat, maka perhatian dan kasih sayang yang tersisa pun bisa memudar. Bila ia meninggal seperti yang diperkirakan, mungkin hubungan mereka akan tetap terlihat normal sampai akhir. Namun, jika ia bertahan hidup melebihi dugaan, semua rencana sang istri akan menjadi sia-sia, dan Bernard tak yakin bagaimana perasaan istrinya setelah itu. Yang paling ia takuti adalah perubahan cara pandang. Karena sebelum mentalitas seseorang berubah, mungkin yang ada hanyalah penderitaan. Namun begitu berubah, bisa jadi rasa sakit itu berubah menjadi harapan dan ambisi baru. Demi menghindari hal itu, Bernard memilih untuk diam. Ia menutup rapat-rapat semua rahasia tentang kanker, juga tentang transisi dari kematian menuju kehidupan baru berkat pil peremajaan. Masalah seperti ini hanya bisa dialami oleh segelintir orang super kaya. Di saat Bernard sedang larut dalam pikirannya sendiri, sang istri kembali bersuara dengan nada kesal. Bernard, tahu kenapa akhir-akhir ini kamu makin pelit? Sejujurnya, kita sudah tak muda lagi. Kenapa kita harus terus memikirkan soal uang? Kalau tidak ada kejadian besar, umur kita tinggal belasan atau 20 tahun saja. Bukankah yang paling penting adalah menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya? Bernard hanya menggumam dalam hati. Itu kamu. Tapi aku. Jika peletangan pil itu terus ada dan aku bisa membeli yang kedua, aku mungkin bisa hidup 40 tahun lagi. Tentu saja. Kata-kata itu hanya tersimpan di pikiran. Ia hanya tersenyum dan berkata, pulau ini luas. Kita hanya perlu 2 villa. Tak perlu sampai menutup seluruh pulau. Lagi pula, terkadang kita juga perlu menikmati dunia luar. Kejadian Tawana Suite akan datang. Pasti akan ramai dan meriah. Ini bisa jadi hal yang menyenangkan. Berinteraksi dengan anak-anak muda bisa membuat kita merasa muda kembali. Istrinya memandang heran. Baru kamu mengeluh karena kedatangan Tawana Suite. Sekarang kamu malah bilang itu hal bagus. Bernard Ki tersenyumkuk. Ya. Begitulah hidup. Segala sesuatu punya 2 sisi. Kalau kita melihat dari sudut yang berbeda, semuanya jadi terasa masuk akal. Ia pun buru-buru mengalihkan topik. Ngomong-ngomong, istriku, karena Tawana adalah selebriti kelas dunia dan populer di kalangan tamu Cheval Blanc Randeli. Bagaimana kalau besok kita adakan pesta? Undang semua tamu pulau, termasuk Tawana. Kita rayakan bersama, sekalian merasakan atmosfer masa muda. Bagaimana konservasinya? Istrinya hanya bisa menggeleng. Senyuman tipis di tepinya. Aneh. Biasanya aku yang menyarankan bersenang-senang. Sekarang kamu yang membujukku. Tapi ya sudahlah. Kalau kamu yang mau, aku ikut saja. Bernard pun menimpali dengan cepat. Memanfaatkan momen. Kalau begitu, sepakat. Setelah Tawana tiba besok,
Aku akan ajak dia bicara. Kalau dia setuju, malamnya kita langsung gelar pesta. Malam itu, di tengah semilir angin laut yang membawa aroma garam dan suara debur ombak di sebuah pulau tropis nan terpencil, Charlie jarang merasakan kedamaian yang utuh. Di situ, Claire sudah lebih dulu terlelap. Ia tidur dengan punggung menghadap Charlie. Dan pria itu sama sekali tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda. Keesokan paginya, saat Charlie masih terbuai dalam tidurnya, Claire perlahan membuka matanya. Ia bangkit dari tidur dengan hati-hati, seolah tak ingin mengusik ketenangan. Namun, meskipun ia telah berusaha sehalus mungkin, Charlie tetap terjaga. Ia segera sadar dari tidurnya. Dan beberapa saat kemudian Claire sudah berjalan meninggalkan kamar tidurnya. Villa mereka berdiri di atas udara, dirancang dengan elegan dan menyatu dengan laut. Baik kamar tidur maupun ruang tamunya menghadap langsung ke hamparan samudera. Ketika pintu dibuka, panorama laut jernih kristal langsung menyambut mata. Di luar kamar tidur, terdapat teras kayu dengan pagar pribadi yang langsung mengarah ke laut. Seluruh villa dibangun di atas gugusan terumbu karang yang tersembunyi di bawah permukaan udara, dengan riak gelombang berderu pelan di bawah kaki. 2 kursi santai diletakkan di sisi teras, menghadap ke arah matahari terbit. Di bawahnya, kolam renang air tawar terbentang tenang, mengundang siapa saja untuk berendam. Saat Claire duduk di kursi malas itu, langit timur baru saja menampakkan semburat cahaya pucat. Matahari belum menampakkan diri, namun pemandangan kota mulai bersinar lembut. Ia menopang dagunya dengan satu tangan, menatap langit yang perlahan berubah warna. Pandangannya kosong, dan pikirannya mengembara entah kemana. Beberapa saat kemudian, pintu kamar didorong pelan. Charlie melangkah keluar dan merawatnya. Claire menoleh, sedikit terkejut, lalu bertanya, "Kamu sudah bangun? Apa yang aku bangunkanmu?" "Tidak," jawab Charlie sambil menyangga senyum tipis. "Mengapa kamu tidak membangunkanku kalau ingin melihat matahari terbit?" Claire tertawa pelan. Nada suaranya terdengar agak canggung. "Aku hanya takut mengganggu tidurmu. Kamu sudah terlalu lelah. Seharian sibuk sampai ke sana kemari. Aku hanya ingin kamu bisa istirahat sejenak." Charlie mengangguk dan duduk di sana. Saat itu, cahaya fajar mulai mewarnai laut dengan semburat merah jambu. Sinar itu terpancar di wajah Claire, membuatnya terlihat semerah apel ranum, lembut, memesona, dan menggoda. Menatap Charlie menghentikannya, ia terdiam beberapa saat, lalu diperbaiki. Bukannya merasa tenang, justru rasa gelisah menyusup ke dada. Sejak tragedi yang merenggut nyawa kedua orang tua di Aurus Hill saat ia masih berusia 8 tahun, hidupnya tak pernah benar-benar normal. Bahkan kini, saat ia tengah menikmati liburan di surga tropis bernama Maladewa, ia masih mengenakan topeng yang sama, berpura-pura di depan istrinya, menyembunyikan luka dan balas dendam di balik senyum. Kebencian yang telah mengakar dalam jiwa tak mudah padam. Dan bahkan dalam waktu yang seharusnya santai seperti ini, pikiran tak pernah lepas dari bayang-bayang masa lalu. Ia ingin membalas dendam, ingin membunuh Victoria secepat mungkin, agar semua penyamaran bisa ditanggalkan, agar ia bisa hidup damai bersama Claire. Tanpa ancaman, tanpa konspirasi, tanpa perkumpulan penghancuran King. Namun, ia tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Tanpa disadari, matahari mulai muncul dari balik cakrawala. Pendar merahnya membelah langit dan menyinari permukaan laut dengan kemilau keemasan. Claire terpana menatap keindahan itu. Sementara itu, Charlie baru saja kembali larut dalam pikirannya. Tak lama, di ujung cakrawala, muncul bayangan pesawat amfibi yang perlahan mendekat. Melihat pesawat itu semakin dekat dan terbang rendah, Claire berkata, "Seseorang mendarat sepagi ini di pulau, mungkinkah itu Tawanaswit?" "Mungkin saja," jawab Charlie santai. Kepalanya tiba-tiba terasa berat saat memikirkan nama itu. Claire tertawa kecil sambil menggoda. "Sepertinya kamu dan Nona Sweet memang berjodoh ya. Kalian baru saja bekerja sama. Sekarang malah bertemu lagi di sini." Charlie tampil ringan. "Hei, aku sedang liburan. Aku tidak ingin bertemu siapapun yang kukenal." Claire menepuk tangannya pelan, berkata dengan nada tenang, "Tak apa. Toh liburan kita hanya 4 malam. Dan sekarang sudah tinggal 3 malam. 3 hari akan berlalu dalam sekejap." Sementara itu, di dalam pesawat amfibi yang perlahan turun menuju permukaan laut, duduklah Tawana dan keluarganya.
4 pengawal pribadi ikut menemani mereka dalam penerbangan jauh dari Los Angeles. Mereka menempuh jarak hampir 15.000 kilometer dan menghabiskan lebih dari 10 jam sebelum mendarat di Mel, ibu kota Maladewa, sebelum fajar menyingsing. Meski sudah cukup beristirahat di jet pribadinya, Tawana tetap merasa letih dan kesal. Ia mengerutkan kening, lalu berkata kepada ibunya, "Sebelum ke sini, memikirkan penerbangannya hanya 7 atau 8 jam. Ternyata jauh lebih lama. Aku sangat menyesal. Seandainya tahu agensiku akan memilih Maladewa, aku pasti akan memeriksa dulu jaraknya." Ibunya tersenyum tipis. Memang, Maladewa tidak populer di Amerika. Terlalu jauh. Padahal, iklim di Karibia tak kalah indah. Dan pemandangannya juga mirip. Lain kali, kalau ingin liburan tropis, pergilah ke Karibia saja. Namun ayahnya segera menyela dengan nada tegas. Jangan ke Karibia lagi. Tempat itu sudah terlalu populer di AS. Sudah lupa dengan gosip pulau-pulau itu. Kita tak bisa membiarkan putri kecil kita terlibat dengan tempat-tempat semacam itu. Sang ibu mengangguk cepat. Tampak ikut khawatir. Benar juga. Jangan berpikir tentang Karibia lagi. Tawana tersipu. Kedua orang tuanya sama sekali tak tahu kisah masa lalunya yang penuh warna di pulau-pulau tersebut. Jika mereka tahu betapa seringnya ia menghabiskan waktu bersama para selebritis dan miliarder, mereka pasti akan sangat kecewa. Tak lama kemudian, pesawat amfibi itu mendarat dan meluncur perlahan menuju dermaga. Staf resor telah menerima kabar kedatangan mereka, dan seluruh tim sudah bersiap menyambut di dermaga. Bahkan manajer umum Cheval Blanc Randelli bersama asisten pribadi Bernard Arnault pun ikut hadir mewakili seluruh Cheval Blanc Randelli dalam menyambut sang superstar internasional. Begitu pesawat berhenti, Tawana turun lebih dulu, diikuti oleh kedua orang tuanya. Sementara para pengawal tetap siaga di belakang mereka. Asisten Bernard Arnault berjalan cepat dan menyambut mereka dengan penuh hormat. "Selamat datang, Nona Sweet. Saya Alexander Renault, asisten pribadi Tuan Bernard Arnault. Atas nama beliau dan istrinya, saya mengucapkan selamat datang yang tulus." Tawana sedikit mengejutkan. Kalau asisten pribadi Bernard sendiri yang menyambut, mungkinkah Bernard juga berada di pulau ini? Ia pun bertanya, apakah Tuan Bernard Arnault juga ada di sini? Ya, benar. Alexander mengangguk sambil tersenyum ramah. Kebetulan sekali. Beliau dan istrinya baru saja tiba juga. Tapi karena usia mereka sudah lanjut, mereka belum bisa menyambut Anda langsung pagi-pagi seperti ini. Mohon dimaklumi, Nona Sweet. Tidak masalah, ujar Tawana sopan. Saya akan mengunjungi Tuan Arnault jika waktunya memungkinkan. Sebagai bintang ternama dalam industri hiburan dan musik, Tawana sudah terbiasa bersenang-senang dengan pemilik merek-merek mewah dunia. Bernard Arnault, sebagai salah satu konglomerat eksentrik di ranah itu, memiliki pengaruh besar. Tentu saja, Tawana harus menjaga hubungan dengan baik. Alexander kembali berbicara. "Nona Sweet, Tuan Arnault juga ingin saya menyampaikan undangan. Malam ini, dia akan mengadakan pesta di pulau ini dan mengundang Anda serta semua tamu untuk hadir. Apakah Anda berminat?" Sebenarnya, Tawana enggan datang ke pesta semacam itu. Liburan seharusnya menjadi waktu untuk bersantai, bukan menghadiri acara sosial dengan tamu yang tidak dikenal. Pasti dia akan menjadi pusat perhatian sendirian. Namun, dia mungkin menolak ajakan tuan rumah begitu saja. Dengan senyum profesional, ia menjawab, "Tentu, saya akan dengan senang hati menghadiri pestanya. Juga menarik menghadiri pesta di tempat seperti ini." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.